Selamat siang teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, keadaan tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di talk show online bersama Kak Ines Kristanti dengan mengusung topik Let's Talk About Sex and Dating. Sekali lagi, selamat datang teman-teman yang baru bergabung juga pada siang hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di dalam talk show bersama Kak Ines Kristanti. Talk show siang hari ini merupakan kolaborasi antara Kupu-Kupu Indonesia dengan Angsa Merah Klinik. Dan dari talk show ini kami juga berterima kasih khususnya untuk teman-teman yang saat ini berusia 17 dan 18. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk melengkapi consent letter atau seperti surat izin sepengetahuan dari orang tua atau wali. Karena dengan consent letter tersebut kami berharap para orang tua dan wali benar-benar mengetahui bahwa teman-teman yang berusia 17 dan 18 ikut di dalam sesi talk show hari ini. Oke. Ya, kami informasikan agar talk show tetap berjalan dengan lancar. Kami mohon kesediaannya teman-teman untuk memastikan mikrofonnya masing-masing di dalam keadaan mute atau dalam kondisi diam. Tentunya kami sangat berharap juga interaksi antara kita dengan teman-teman tetap berjalan dengan lancar melalui fitur chat di Zoom. Jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan, bisa memberikan pendapat melalui chat Zoom. Sebisa mungkin nanti aku akan selalu melihat di chat Zoom supaya bisa tetap terengage di dalam acara talk show kita pada siang hari ini. Baik, apabila teman-teman mengalami kendala jaringan ataupun sulit mengikuti langsung menggunakan platform Zoom ini, maka kami juga menyarankan teman-teman, misalkan teman-teman ketika sudah tiba-tiba keluar dari platform Zoom dan tidak bisa masuk lagi ke dalam platform Zoom ini bersama kami, teman-teman bisa juga mengikuti live streamingnya melalui Facebook Kupu-Kupu Indonesia. Oke, rasanya aku tadi sudah melihat ada Kak Ines sudah masuk dalam Zoom kita pada siang hari ini. Kita sapa bersama Kak Ines. Where are you, Kak Ines? Halo. Ya, okay. Hai Kak Ines. Halo Kak Ines. Halo Kak Ines. Sudah langsung ada yang menjawab. Halo. Ya. Gimana kabarnya Kak Ines? Baik. Puji Baik. Tuhan. Baik. Mas apa kabar? Tapi kita Puji Tuhan baik juga, terima kasih. Oke, teman-teman. Oke, aku sedikit memberikan protokolnya sedikit lagi, teman-teman, supaya kita enak juga dalam nanti proses talk show-nya. Nanti aku mohon untuk teman-teman bisa memastikan lagi, sekali lagi, untuk mikrofonnya di dalam kondisi mute ya. Dan sebisa mungkin saat ini kita close dulu, teman-teman, untuk close video dulu, agar supaya nanti teman-teman bisa fokus dengan spotlight-nya di Kak Ines nanti. Oke. Ini sudah oke. Kita akan mulai sekarang. Ngomong nggak kalau matiin suara itu ya. Nah, halo. Masih ada yang bocor. Siapa tuh? Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ines sudah bergabung di dalam show online kita saat ini. Ya. Tentunya ini adalah kelanjutan dari yang minggu lalu, yang sex education, yang khususnya untuk peran orang tua. Kemarin itu juga bersama Bu Ade, dan memang waktu itu di atas 25 tahun ke atas. Di atas 25 tahun ke atas, salah juga ya. Di atas 25 tahun.
Dan kali ini di bawah 25 di tahun bawah 25 dengan tahun. Tapi di atas 17 dan ada yang dari 17-18 juga. Oke. Terima kasih. Ya. Tapi kita sudah pastikan kembali teman-teman yang berusia 17-18 sudah mengisi consent letter masing-masing dan sudah diketahui oleh orang tua atau wali. Baik, Kak Ines, kita akan memulai talk show hari ini. Kita masih punya waktu sampai pukul 3, pukul 15 WIB. Karena aku harus menyebut WIB karena ini dari berbagai penjuru Indonesia. Oh, sorry, Kak Ines dalam keadaan mute juga ternyata ya. Sorry. Ya. Oh, oke. Oke. Ya ampun. Banyak sekali yang juga dari waktu Indonesia bagian timur juga. Aku melihat banyak sekali teman-teman dari Ambon yang join juga pada talk show siang hari ini. Sekali terima kasih banyak teman-teman yang dari belahan Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami. Oke, Kak Ines. Aku yakin bahwa teman-teman yang ada di sini maupun nanti yang menonton langsung dari live streaming kita juga cukup banyak mengenal Kak Ines, terlebih mengenal Kak Ines dari Instagram aku rasa, karena kita bisa anggap nih Kak Ines berarti artisnya di sekarang bilangnya apa ya? Selebgram mungkin. Nah tapi selebgramnya ini positif teman-teman juga. Nah ini jadi sebelum kita memulai talk show hari ini, aku ada pertanyaan yang berkaitan dengan Kak Ines nih sebelumnya. Ya, karena tadi aku mikir tentunya kan teman-teman pasti sudah mengenal Kak Ines melalui Instagram Kak Ines atau sosial medianya Kak Ines. Nah, kalau dilihat dari account Instagramnya Kak Ines, kan Kak Ines tuh banyak membahas tentang penekanannya tentang seksualitas, tentang hubungan, dan juga tentang perempuan khususnya. Dan tentunya ini kalau aku melihat sepak terjangnya Kak Ines kan dari sisi psikologi. Nah, boleh nggak di-share ke kita, ke teman-teman juga, mengapa Kak Ines memiliki concerns terhadap hal-hal perihal-perihal tersebut dan memilih jalan sebagai educator. Kalau lihat di bio-nya kan sebagai educator dalam perihal-perihal yang tadi aku sebutkan di atas. Mungkin Kak Ines bisa menceritakan ke kita. Oke, ya sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada Kupuku dan juga Angsa Merah yang sudah memberikan kesempatan ini pada saya juga, ke Mas Dito, benar ya panggilannya Mas Dito ya? Ya oke. Ya kepada Mas Dito juga yang sudah menemani saya hari ini. Saya mau menyapa juga teman-teman semua dari seluruh penjuru Indonesia yang sudah mengikuti Zoom webinar atau talk show ini. Semoga yang kita bagikan nanti juga akan bermanfaat ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaannya Mas Tito tadi, apa sih yang sebenarnya membuat saya menjadi masih jadi pengen gitu untuk membagi ilmu, kemudian berkecimpung juga di bidang seksualitas. Karena terus terang, background aku kan sebenarnya psikolog klinis kan. Terus kalau misalkan psikolog klinis itu memang bidang kekhususannya atau mau mendalami di bidang apanya itu bisa macam-macam. Kalau misalkan di Indonesia memang psikolog klinis itu ya udah pendidikannya psikolog klinis dewasa atau psikolog klinis anak aja kalau zamanku waktu itu. Tapi masing-masing dari kami boleh aja gitu loh kalau misalkan ada bidang minat tertentu yang memang pengen ditekuni. Nah kebetulan aku sebelum juga dari menempuh pendidikan studi master itu udah kepengen sebenarnya untuk berkecimpung di bidang seksualitas. Kenapa? Karena sebenarnya munculnya itu tuh kepeduliannya dan kecintaannya itu juga munculnya dari waktu aku masih kuliah S1 gitu. Karena terpapar dengan banyak isu-isu psikologi yang semuanya penting, tapi aku lihat seksualitas ini tuh terutama di Indonesia merupakan area yang masih sedikit dibicarakan dalam ranah yang ilmiah, dalam ranah yang positif gitu, dan tapi ya uniknya seksualitas ini tuh dimiliki oleh semua orang, itu menjadi milik dari semua orang. Sehingga orang-orang siapapun itu punya seksualitasnya masing-masing dan mungkin punya pertanyaan-pertanyaan
yang sulit untuk terjawab kalau misalkan orang yang mau terjun ke area sana atau orang yang mau berkecimpung di area itu atau platform-platform media-medianya, resource-nya itu masih minim. Makanya ya aku pikir itu menjadi satu kesempatan aku juga untuk berkontribusi gitu ya, untuk area yang masih sedikit. Sekarang sih aku lihat udah bagus sekali gitu, maksudnya lebih baik karena banyak orang-orang yang mulai membicarakan seksualitas secara terbuka, tapi masih butuh banyak orang lagi lah gitu. Wow, oke. Thank you sharingnya juga Kak Ines. Pasti teman-teman juga penasaran sih, apakah tentunya gini, Kak Ines, kalau aku melihatnya remaja yang memiliki tantangan di masa lalu itu tidak sama dengan tantangan yang dihadapi remaja pada saat ini. Kalau aku pribadi pasti beda banget dengan waktu pas aku dulu beranjak remaja 22 tahun yang lalu dengan teman-teman yang dihadapi saat disebut ini. Disebut umur ya berarti. Oh iya enggak. Maksudnya itu sebagai ini ya, Kak Ines sebagai perbandingan ya. Karena aku nggak mau so tahu juga gitu Kak Ines, kayak aku ini juga selain juga untuk pembelajaran buat teman-teman, ini sebenarnya pembelajaran juga untuk aku, bahwa aku rasanya nggak bisa sok tahu kok kamu kok kayak gini sih, maksudnya dari sisi tantangan seksualitas mereka. Aku nggak gitu, sebenarnya aku tidak berhak juga untuk menjudging seperti itu karena tantangannya sangat berbeda sekali. Maksudnya pas dulu mungkin belum ada sosial media atau digitalnya belum sebegitu marak. Tentunya ini juga harusnya menjadi pertimbangan orang-orang untuk tidak menjudging juga ya, karena sekali lagi tantangannya berbeda. Yang sekarang dengan 20 tahun yang lalu itu sangat berbeda. Nah, karena aku nggak mau sok tahu juga nih, dan ini sebenarnya tanpa menggeneralisir juga sih, tapi kalau menurut Kak Ines mungkin punya pandangan atau mungkin pendapat hubungan sosial, ya, karena tadi kan salah satu adalah Kak Ines juga sangat concern di dalam relationship di kalangan remaja saat ini. Atau mungkin juga Kak Ines juga mungkin menangkap ada fenomena baru di kalangan remaja yang ya tentunya yang terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Mungkin Kak Ines bisa memberikan pendapat atau pandangannya. Oke. Kalau misalkan ini sebenarnya pertanyaan yang cukup umum ya ditanyakan, tapi aku selalu agak bingung sebenarnya jawabnya. Aku selalu agak bingung jawabnya karena terus terang aku juga nggak punya banyak perbandingan dengan remaja yang dulu itu seperti apa. Pada saat aku remaja mungkin masih belum jauh-jauh banget sama anak remaja yang sekarang gitu. Mungkin ya, zaman memang udah agak berubah, sosial media lebih banyak dan segala macam. Tapi aku cukup berhati-hati juga sih untuk menjawab hal itu, karena aku nggak mau juga generasi-generasi yang di atasnya remaja atau generasi orang tua atau kakak-kakaknya itu jadi yang tadi seperti Mas Dito bilang, jadi ngejudge gitu. Oh iya, pokoknya wah ini mah fenomena anak zaman sekarang nih, apalagi kadang-kadang suka dikaitkannya dengan kenakalan atau hal-hal yang dianggap kurang baik gitu. Nah jadi itu takutnya malah jadi stigma buat remaja-remaja gitu yang memang sekarang dia pubertas, kemudian mulai memiliki kehidupan seksual yang berbeda dari masa sebelumnya, lebih aktif gitu, dan maksudnya dalam dirinya sendiri juga sudah memiliki gejolak seksualitas dalam pribadinya gitu ya. Kalau misalkan perilakunya kita terlepas dari itu ya, kita bisa bicara nanti. Nah, tetapi itu sih aku agak berhati-hati juga sih untuk mengeneralisir. Tapi betul tadi disorot sama Mas Dito juga, oke, ada sosial media, dan sosial media itu aku rasa bukan hanya memberikan dampak yang negatif aja gitu ya. Kadang orang beranggapan sosial media itu tuh, oh ya, itu sumbernya pengaruh buruk gitu misalkan. Padahal sebenarnya sosial media itu juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan informasi kalau memang yang di-follow atau yang diikuti adalah akun-akun yang memang
syarat informasi, kemudian bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, tetapi aku lihat sisi positifnya juga adalah dengan the rising of social media ini, semakin banyak juga gitu loh akun-akun dan platform-platform yang membicarakan tentang seksualitas gitu, sehingga anak-anak atau remaja gitu ya, remaja itu juga bisa mendapatkan informasi. Tentunya dalam mengkonsumsi informasi tentang seksualitas perlu juga ya disesuaikan dengan usia. Jadi misalkan aku umurnya 16 tahun atau aku umurnya 15 tahun atau di sini ada yang 17, ada yang 18, ya udah konsumsilah konten-konten yang memang diperuntukkan untuk usia kalian gitu. Oke, thank you Kak Ines. Teman-teman, sambil nanti aku dengan Kak Ines ngobrol, feel free to comment, to raise your question, untuk naruh pertanyaan apapun, tentunya yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini ya, bukan hanya yang lain-lain, maksudnya makan siang apa kita, bukan itu, tapi yang berkaitan dengan topik kita pada siang hari ini, dan tentunya kita tidak akan menjudge apapun itu. Apapun pertanyaan dari teman-teman, kita tidak akan judge. Mungkin ini saatnya mungkin teman-teman berada di dalam zona yang cukup aman juga, bahwa dalam concentrator juga teman-teman sudah melihat bahwa kita memiliki ada beberapa langkah prevention juga supaya zona kita juga tetap aman, sehingga kita juga tidak akan langsung meraise langsung namanya teman-teman juga di sini. Misalkan kalau pertanyaan itu cukup sensitif. Oke, jadi sambil kita ngobrol, teman-teman bisa langsung chat juga ya di Zoom. Nanti misalkan kalau kita ada waktu, mungkin 1-2 orang, nanti aku akan bukakan mute untuk bisa langsung ngasih pertanyaan langsung, secara verbal juga boleh. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa lewat chat di Zoom dulu. Feel free teman-teman. Oke, kita lanjut Kak Ines. Tadi Kak Ines sempat bilang bahwa the rise of social media ini memang ada sisi negatif dan sisi positifnya. Itu memang tergantung dari si penggunanya sebenarnya. Karena smartphone itu digunakan tidak orang yang smart juga tidak akan menjadi smartphone juga pada dasarnya. Nah, tapi aku tadi cukup unik juga sih. Kalau aku umur 16, aku umur 17, maka aku akan mencari atau mengeksplor konten-konten di sosial media yang sesuai dengan umurnya tersebut. Nah, ini kalau kita berbicara tentang seksualitas, konten seksualitas, ini kan agak bingung juga. Kadang-kadang mungkin teman-teman agak bingung, sebenarnya seksualitas itu apa ya? Apakah seksualitas itu berhubungan semuanya berplek-plekan berhubungan dengan seks, atau berhubungan mungkin dengan pornografi, atau tapi seksualitas itu sendiri by definition itu seperti apa ya? Oke. Ya, itu pertanyaan yang bagus banget Mas Dito, karena banyak orang juga yang belum tahu gitu, atau yang salah kaprah bahwa seksualitas itu selalu diidentikan dengan hubungan seksual gitu. Ya, hubungan seksual atau aktivitas seksual gitu. Tetapi seksualitas itu tuh jauh lebih besar dari itu sebenarnya. Seksualitas itu tuh mencakup juga misalnya pengenalan kita terhadap tubuh kita, pengenalan kita terhadap anggota-anggota tubuh yang terkait dengan seksualitas kita, anatomi, kemudian juga terkait gender, juga terus terkait relasi dengan orang lain, terkait cinta kasih, terkait kalau misalkan kita mau menjalin hubungan yang romantis dengan orang lain, itu juga termasuk di dalam seksualitas gitu. Jadi seksualitas itu tuh tidak sempit gitu. Jadi kalau misalkan yang kadang-kadang aku dengar adalah pertanyaannya adalah, jadi pendidikan seksualitas itu perlu diberikan sejak umur berapa gitu, dan kebanyakan orang akan menjawab baiknya pada saat remaja, pada saat usia misalkan 15 tahun, 16 tahun, karena dianggap mayoritas udah puber gitu misalnya, walaupun ada yang lebih awal dan ada yang lebih lama dari itu. Tapi di situ kan berarti kalau aku ya menangkapnya, kalau misalkan kita beranggapan bahwa seksualitas itu pendidikan seksualitas baru diberikan pada saat anak remaja atau puber, artinya mungkin kita masih memiliki pengertian tentang seksualitas yang cukup sempit tadi, gitu. Bahwa seksualitas itu hanya mencakup
segala sesuatu organ-organ seksual saja gitu, atau aktivitas seksual saja, hubungan seksual saja. Padahal sebenarnya seksualitas itu tuh jauh sebelum kita remaja itu sudah perlu diperkenalkan, bahkan sejak kita usia 1 tahun. Usia 1 tahun ketika kita diajarin, di atas 1 tahun lah, ketika kita diajarin tentang anggota-anggota tubuh kita. Nah, itu di situ kita mulai mengenal seksualitas juga. Tapi sayangnya ya kadang-kadang suka di-skip juga sih sama orang-orang gitu, kalau bagian ya dikasih tahu ini mata, hidung, mulut gitu kan, tapi bagian-bagian genitalnya itu di-skip atau diganti pakai kata-kata lain gitu ya. Jadi ada beberapa tahapan yang kemudian dilompatin gitu, atau di skip sama orang yang memberikan pendidikan seksualitas. Nah, tapi ya tidak bisa disalahkan gimana juga, karena mungkin orang-orang juga belum tahu gitu. Dulunya diajarin sama orang tuanya ya seperti itu gitu. Jadi atau bahkan nggak diajarin sama sekali sama orang tuanya, sehingga kita kadang nggak bisa menyalahkan siapa-siapa saja. Tapi kita sebagai orang yang lebih berpengetahuan, mungkin lebih belajar duluan lah gitu. Bukan artinya kita selalu lebih tahu, tapi belajar duluan. Kita boleh sharing informasi yang kita punya. Oke, thank you Kak Ines. Ya, teman-teman tadi sempat mendengar juga dari Kak Ines tentang by definition ataupun cakupan dari seksualitas itu sendiri. Jadi kalau maksudnya teman-teman yang sekarang nih umur 17-25, disesuaikan juga explore di Instagramnya, coba ngeliat-ngeliatnya memang konten-konten yang sesuai dengan umurnya, seksualitasnya pun juga yang kira-kira memang seumuran dengan teman-teman. Sebenarnya bukan maksudnya memfilter, kita meminta teman-teman, oh kita mengadili teman-teman bahwa harusnya kayak gini-gini, tapi itu sebenarnya buat kebaikan teman-teman juga sih pada dasarnya. Mungkin seperti itu ya Kak Ines, itu memfilter sebenarnya untuk kebaikannya teman-teman juga, atau sebenarnya ada yang lebih jauh lagi, kenapa kita harus menyamakan konten explore-nya kita di sosial media, maksudnya konten yang kita konsumsi itu sesuai dengan umur kita, itu sebenarnya filter yang sudah seharusnya, atau sebenarnya ya bebas-bebas aja sih sebenarnya. Ya, karena salah satu prinsipnya dari pendidikan seksualitas adalah sesuai dengan usia. Jadi itu salah satu prinsip yang penting. Gak mungkin kita berikan pendidikan seksualitas dengan konten yang sama kepada anak 5 tahun dengan anak 17 tahun misalnya. Nggak sama juga antara anak katakanlah 12 tahun dengan anak 18 tahun gitu. Itu berbeda gitu. Jadi ya kita nonton film aja ada kategorisasinya kan, ada ratingnya. Yang ini 17 tahun ke atas, yang ini 13 tahun dengan bimbingan orang tua dan segala macam. Itu semuanya ada maksudnya gitu, supaya kita bukannya apa-apa gitu, bukan kita mau nutup-nutupin, tapi kita juga memperhatikan dan justru care dengan tahap perkembangannya teman-teman semua gitu, tahap perkembangannya anak, tahap perkembangannya remaja, karena nggak semua informasi itu begitu diberikan akan dicerna dengan cara yang sama oleh setiap orang, karena kan mungkin ada anak-anak yang memang belum nyampe ke sana gitu, sehingga kalau diberikan juga takutnya malah nanti dampaknya bukan lebih banyak yang positif tapi lebih banyak yang negatif. Misalnya ya kalau orang anak umur 5 tahun nanya adik tuh datangnya dari mana gitu, sama anak umur 17 nanya adik datangnya dari mana, kan orang tuanya pasti akan menjawab dengan cara yang berbeda toh gitu. Ya bukan berarti juga perlu dibohongin. Itu salah satu pentingnya adalah di dalam memberikan pendidikan seksualitas kita tidak boleh berbohong gitu. Itu yang kadang-kadang kita salah kaprah juga gitu. Kalau memang belum usianya ya udah kita bohongin aja, kita bilang misalkan adik datang dibawa sama sinterklas atau apalah gitu, ditaruh datang ke rumah gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya bohong ya gitu, bohong-bohong. Kalau orang bilang mah bohong-bohong putih gitu kan, nggak ada maksud jahatnya gitu, tapi bohong karena bingung juga mungkin jawabnya kayak gimana, tapi ya dijawab tanpa ada kebohongan, tapi sesuai dengan nalarnya si anak usia 5 tahun itu gitu. Misalnya, ya adik ada karena ini mama dan papa, kami saling mengasihi, kami punya hubungan yang khusus. Nah, nanti setelah kamu dewasa, kamu akan mengerti gitu. Nah, jadi
nggak ada kebohongan di sana, tapi nggak perlu dijelasin sampai detailnya. Iya sih, memang kita banyak menghadapi white lies dari mungkin orang tua kita atau keluarga kita sendiri. Pada dasarnya bukan mereka mau white lies atau bohong putih, tapi mungkin karena nggak tahu juga untuk menjelaskannya secara ilmiah atau baiknya seperti apa ya. Nah tadi aku ada juga nangkep sedikit poin yang simple, tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua teman-teman juga. Kalaupun misalkan yang tadi ternyata teman-teman tidak mendapatkan pendidikan seks waktu pas kecil atau pas lagi di bawah 17 ataupun sampai sekarang belum pernah mendapatkan dari orang tua langsung, itu nggak bisa nyalain siapa-siapa juga. Kita emang bener-bener ya, tadi kalau kata Kak Ines, ya nggak bisa disalahin siapa-siapa juga sih. Karena, nah saatnya ini mungkin, kan kalau tadi Kak Ines bilang, ini cuma permasalahannya, ya udah kita sekarang punya kesempatan untuk bisa lebih tahu duluan nih, dibandingkan mungkin teman-teman yang ketinggalan sesi ini atau ketinggalan berbagai sesi education sex yang lainnya, sex education lainnya lagi. Nah saat ini ketika teman-teman sudah punya wadah seperti ini, nah ini yang sebenarnya teman-teman bisa utilize atau maksimalkan sedemikian rupa sih supaya teman-teman bisa tahu lebih dulu. Jadi teman-teman juga tahu batasannya, filternya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Oke, Kak Ines ini tadi aku melihat di chat ada bilang dari teman-teman dari Semarang, bilangnya masih tabu banget dulu. Oke, padahal edukasi ini penting banget. Oke, sepakat. Oke, ini aku masih belum melihat ada pertanyaan dari teman-teman. Masih ngeri-ngeri sedap soalnya sepertinya, Kak. Aku rasa Kak Ines banyak sekali menemui hal ini juga yang mungkin teman-teman juga merasa, aduh, tabu banget nih mau ngomong di sini tapi takutnya salah atau dan yang lain-lainnya. Itu kita sangat bisa memahami juga. Oke, Kak Ines, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Kak Ines. Dipancing-pancing dulu aja kali. Aku itu ada ya, yang Kak dari Jakarta, Kak, dari Jakarta boleh bertanya. Oh iya, tentu saja boleh. Langsung sekali. Tulis aja ya pertanyaannya. Boleh langsung tulis langsung di situ. Monggo. Maaf sedikit enggak apa-apa. Vulgarnya ya enggak apa-apa. Kak Litwina, Natalia, Freddy, Tanujaya. Di sini nggak ada yang vulgar. Ya. Ini saatnya memang malah kita bisa sharing supaya dibandingkan malah nanti apa tuh? Oh, sudah ada yang masuk lagi dari Kak Nurul ini sudah oke. Aku sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi aku skip dulu. Aku akan coba lanjut ke pertanyaannya ini ya Kak ya. Ini kayaknya berhubungan sih. Bagaimana menjembatani program edukasi seksualitas di kalangan mahasiswa yang justru banyak ditolak oleh generasi baby boomer karena dianggap mengajarkan seks bebas. Oke, ya ini mirip juga dengan Kak Litwina. Mengapa sex education di Indonesia itu terbatas? Oke, ini konstruksi sosial juga nih seperti jawabannya. Ya, silakan Kak Ines. Iya. Kak Ines pandangannya. Iya, memang edukasi seksualitas di Indonesia itu masih cukup banyak tantangannya karena yaitu biasanya anggapannya adalah kalau misalkan memberikan pendidikan seksualitas itu artinya mengajarkan seks bebas. Itu mungkin menjawab juga pertanyaannya Litwina gitu karena menurutku terkadang memang ada miskonsepsi atau kesalahan konsepsi seperti itu. Karena dianggapnya kalau misalkan kita nggak beritahu, ya anak-anak nggak akan tahu dong. Kalau anak-anak nggak akan tahu, dia tidak akan melakukan perilaku seksual, misalkan seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kita nggak boleh lupa gitu bahwa namanya anak-anak remaja, kita suruh atau enggak, kita tutupi atau enggak, seksualitasnya tetap ada. Di sini saya nggak bilang tentang apakah mereka akan melakukan aktivitas seksual atau enggak loh. Itu nanti gitu. Tapi seksualitas mereka ada, dorongan seksual mereka ada, gejolak seksualitas ada, dan nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Kita nggak bisa bilang kamu jangan ada dorongan seksualitasnya. Nggak bisa, itu kan manusiawi gitu. Sebagai manusia, kita semua ada di sini sekarang karena apa? Kita nggak akan ada di sini semua kalau tidak ada seks, ya kan?
tidak ada seksualitas karena kita semua lahir juga dari proses konsepsi yang melibatkan aktivitas seksual gitu. Nah, jadi seksualitas itu merupakan sebuah bagian yang penting di dalam diri kita, sebuah bagian yang tidak bisa kita bungkam, kita ibaratnya bungkam tuh artinya keingintahuannya itu kita tiadakan. Dan dorongannya itu ditiadakan, kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan edukasi, memberikan informasi supaya orang-orang itu dan anak-anak remaja itu atau generasi muda itu bisa mengelola seksualitasnya dengan baik. Seksualitas itu tidak bisa ditiadakan, tetapi bisa dikelola supaya perilaku-perilaku seksualnya juga bertanggung jawab, seperti itu. Jadi, menurut saya, kalau ditanya bagaimana cara menjembataninya, kalau buat saya pribadi ya, paling gampang sebenarnya ngomong pakai data, ngomong pakai hasil penelitian gitu. Misalkan penelitian yang membandingkan dengan antara anak yang mendapatkan pendidikan seksualitas dan anak yang tidak mendapatkan pendidikan seksualitas. Itu bisa dilakukan, ditinjau beberapa aspeknya, dari segi perilaku seksualnya seperti apa, dari sisi kekayaan pengetahuannya seperti apa, kemudian dari segi sikap terhadap seksualitas seperti apa. Kalau kita nggak pakai data agak susah ngomongnya. Nah, tapi yang saya tahu ada data bukan dari sini, bukan dari Indonesia, tapi ada penelitian yang melakukan tinjauan membandingkan antara pendidikan seksualitas. Jadi ada 2 kelompok. Satu kelompok anak itu diberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Artinya komprehensif itu tuh semua-muanya disampaikan. Itu juga melibatkan informasi terkait organ-organ, misalnya. Informasi terkait kontrasepsi, family planning, kemudian juga terkait nilai-nilai pribadi, bagaimana menentukan nilai pribadi, kemudian juga bagaimana mengambil keputusan seksual yang bertanggung jawab. Di sini kata kuncinya adalah dia diberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan dibantu untuk mengambil keputusan seksual yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Versus satu kelompok lagi, itu anak-anak yang diberikan pendidikan seksualitas yang sifatnya abstinence only. Abstinence only itu artinya hanya diberikan pendidikan seksualitas yang mungkin terkait kontrasepsi tidak terlalu dibahas di sana karena memang mengarahkan kepada no sex before marriage gitu ya. Nah, dari 2 kelompok ini tuh dibandingkan, kemudian dilihat bagaimana perilaku seksualnya. Kemudian juga dilihat juga prevalensi infeksi menular seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan di antara 2 kelompok itu. Sebenarnya kalau misalkan dari perilaku seksual, kalau yang saya baca ya waktu itu ya, yang saya baca itu tidak ada perbedaannya tuh dari perilaku seksualnya itu seperti apa. Tetapi yang membedakan itu adalah kelompok yang diberikan pendidikan seksual secara komprehensif itu ternyata memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait pendidikan seksualitas, kemudian juga lebih aware dengan kesehatan seksualnya, lebih peduli dengan kesehatan seksual mereka, kemudian lebih tahu terkait bagaimana caranya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan segala macam. Jadi pendidikan seksualitas itu juga perlu diberikan secara komprehensif, walaupun memang perlu diberikan catatan di semua pendidikan seksualitas bahwa memang ya satu-satunya cara yang paling efektif untuk tidak kena infeksi menular seksual, tidak ada kehamilan yang tidak direncanakan adalah dengan tidak melakukan hubungan seksual, ya kan? Atau ya itu disebutnya abstinence ya, abstinence kalau di bahasa Inggrisnya. Itu memang cara yang paling ampuh lah bisa dibilang seperti itu ya. Tetapi memang si anak-anak ini juga perlu dibekali dengan kenyataannya gitu loh. Maksudnya ada kontrasepsi dan segala macam itu tetap diberitahukan. Nanti kan anaknya bisa nalar sendiri. Kalau misalkan memang yang baik buat saya tuh yang mana?
gitu. Jadi jangan sampai ada informasi yang kita tutup-tutupi gitu ya. Ya, thank you Kak Ines. Wow, oke. Itu menjawabnya sangat komprehensif sekali. Semoga tidak sampai mimisan ya teman-teman. Yang tadi pertanyaannya ya karena penjabarannya cukup komprehensif. Semoga tercapture juga oleh teman-teman yang lainnya. Wah ini langsung tiba-tiba banyak sekali pertanyaan. Tapi aku akan coba by sequence. Aku akan yang raise hand juga. Ya, yang Evelyn dari Ambon. Apakah bisexual, homoseksual, aseksual? Semua. Oke. Valina dari Tuban. Siswa minggu loh, ya? siswa minggu tak. Oke. Mohon maaf, Valina dari Tuban. Aku mute dulu. Ya. Masih muncul. Oke. Ya, Kak Ines, aku pertanyaannya mungkin yang dari Ambon mungkin bisa jawab yang apakah bisexual, homoseksual, aseksual itu bisa dibilang kelainan, sebuah hal yang kelainan. Wait, Kak Ines sepertinya Oke, mohon maaf teman-teman karena Kak Ines ada sedikit masalah koneksi. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui chat Zoom. Tadi ada beberapa yang sudah kita coba jawab. Dan beberapa mungkin nanti kita akan coba yang mirip-mirip akan kita jawab langsung bersamaan. Oke. Ya, Kak Ines. Oke, Kak Ines. Halo, sorry tadi terputus sepertinya. No worries. Oke, gimana? Kita mungkin bisa menjawab sedikit ini karena pasti banyak sekali muncul di pikirannya teman-teman tentang apakah seperti homoseksual, bisex, ataupun aseksual itu sebuah kelainan. Oke, saya coba jelaskan untuk itu ya. Oke, terkait homoseksualitas dan heteroseksualitas itu merupakan variasi dari orientasi seksual. Kita sebutnya itu sebagai sexual orientation atau orientasi seksual. Macam-macamnya banyak tuh. Ada homoseksual, ada heteroseksual, ada biseksual, bahkan ada namanya Alfred Kinsey yang merumuskan bahwa homoseksual. Halo? Ya, bisa dengar? Silakan. Oke. Ya. Kinsey ini menyebutkan bahwa orientasi seksual itu tuh ada di satu spektrum. Jadi dia bukan sesuatu yang terkotak-kotak. Artinya kalau homoseksual saja, heteroseksual saja, enggak. Jadi itu ada di satu spektrum, kemudian kamu ada di mana gitu. Misalkan yang di sini itu exclusively heteroseksual, artinya hanya punya ketertarikan seksual kepada tadi kalau misalkan di sini heteroseksual ya kepada jenis kelamin yang berbeda. Kalau misalkan yang di sini homoseksual, artinya dia eksklusif hanya tertarik pada orang dengan jenis kelamin yang sama. Nah, tetapi kan di tengah-tengahnya itu tuh masih mungkin ada variasi-variasi lainnya. Nah, sehingga itu namanya ragam orientasi seksual. Memang saat ini di ilmu psikologi dan di panduan diagnosa kesehatan mental pun orientasi seksual yaitu homoseksualitas itu tidak dilihat sebagai sebuah gangguan, tetapi itu dilihat sebagai sebuah variasi dari orientasi seksual itu. Jadi menurut pandangan psikologi itu bukan merupakan sebuah gangguan, itu variasi. Oke, thank you, Kak Ines. Thank you. Itu hal itu juga sempat terbahas juga sih waktu dengan parenting, dengan sesi dengan orang tua juga pas kemarin ini. Semoga teman-teman juga bisa mengcapture by definition dari sisi psikologinya. Oke, Kak. Oke, ini tadi kita banyak ngomongin tentang seksualitas. Ini sedikit kayaknya ke bagian yang dating nih, Kak. Sebentar, tadi di mana tadi aku sempat lihat. Sebentar, Kak ya.
Oke, ini dari teman-teman dari Lumajang. Lumajang itu Jawa Timur kan ya? Jikalau kita mendapatkan pasangan yang overprotective sampai media sosial dipegang sama dia dan sampai kita tidak bisa berkembang, gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini sekarang udah ngomongin tentang pacaran sendiri. Mungkin juga setelah menjawab ini juga Kak Ines bisa sharing juga sebenarnya pacaran yang ya dalam tanda kutip aku nggak bisa bilang rigidly bahwa itu pasti sehat atau gimana, tapi paling nggak Kak Ines bisa sharing pacaran yang sehat itu seperti apa sih? Sekaligus juga menjawab yang dari teman-teman dari Lumajang. Oke, pacaran yang sehat atau relasi yang sehat itu kan adalah di mana dua orang yang terlibat di dalam hubungannya ini itu memiliki kesetaraan. Dia setara, kemudian saling menghormati, saling mengasihi juga, ada respect, ada penghormatan juga di sana, kemudian ada saling percaya. Jadi ada saling hormat dan saling percaya. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kalau misalkan sampai harus monitor sosial medianya sampai akun, maksud monitor tuh ngambil akun passwordnya akunnya dia, kemudian kita yang buka, kemudian kita juga larang-larang dia untuk kontak dengan orang-orang tertentu. Apakah di situ ada kepercayaan? Ya kayaknya enggak ya. Artinya kan di situ udah ada isu ketidakpercayaan dan juga ada usaha untuk mengontrol. Sehingga tidak ada respect lagi kepada boundaries atau privasi dari masing-masing orang di dalam hubungan tersebut. Nah, yang sering salah kaprah adalah kita sering salah kaprah adalah kita beranggapan bahwa kalau misalkan kita sudah berada di dalam hubungan, maka kita sudah betul-betul menyatu dengan orang itu sehingga kita tidak punya sesuatu yang sifatnya pribadi lagi. Oke, sepertinya Kak Ines terputus kembali. Hopefully Kak Ines bisa bergabung lagi dengan kita. Once again, thank you teman-teman yang sudah mengirimkan komen dan pertanyaan. Ini kalau tadi yang sedang dijawab oleh Kak Ines, ini ada semi-semi curhat juga berarti ya. Teman-teman dari ada salah satunya dari Lumajang. Aku tidak menyebutkan namanya, takutnya nanti kalau nanti di live streaming nanti pacarnya tahu kalau ini ada curhat di forum ini. Tapi semoga di bagian depannya tadi Kak Ines sempat menjelaskan tentang pacaran sehat. Ada beberapa prinsip yang mungkin bisa didiskusikan. Oke, Kak Ines sudah masuk kembali. Ya, jadi mungkin teman dari Lumajang, yes, Kak Ines. Sorry, iya. No worries, sorry, Kak Ines. kepotong lagi. Dari Kak Ines itu tadi nanti bisa menjadi konsiderasi juga pertimbangan untuk teman kita di Lumajang ini yang karena ini semi curhat juga sebenarnya Kak Ines kan. Itu bisa menjadi ya bahan pertimbangan untuk didiskusikan kembali lah kepada sang kekasih. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Kak Ines. Oke. Iya, memang kalau misalkan terkait power, artinya untuk perilaku-perilaku yang mengontrol itu bukan ciri dari perilaku atau hubungan yang sehat ya, gitu. Jadi saya juga cukup concern gitu dengan teman-teman yang ketika berpasangan itu menganggap bahwa ini sudah tidak ada privasi lagi nih saya gitu, karena saya sudah berpacaran. Enggak, itu salah sekali gitu. Ketika kita menjalin hubungan itu kita masih ada ruang untuk diri kita sendiri. Boleh kok mau ngabisin waktu tanpa pasangan kita, boleh banget gitu. Kalau misalkan ada pasangannya yang marah karena kamu gak mau menghabiskan waktu sama dia, misalnya nih weekend gitu, aku mau pergi main sama temen, gak boleh, kamu harus sama aku karena kamu pacar aku. Gak gitu ya, gak gitu. Jadi itu justru sesuatu yang keliru gitu. Nah, dan itu boleh sekali kita jadi akhirnya mendiskusikan dengan pasangan terkait hubungan yang sehat, kita tinjau lagi hubungannya. Kalau misalkan memang pasangannya itu tidak bisa berpikir ke arah sana gitu, ke arah menjalin hubungan yang sehat,
Nah, mumpung masih pacaran nih, jadi ditinjau lagi apakah itu memang hubungan yang baik atau tidak buat kalian gitu. Maaf ya, saya jadi tadi interupsi karena kalau misalkan WFH itu juga jadi banyak urusannya. Tadi kebetulan ada yang masuk, terus Zoom-nya kepotong gitu. Thank you Kak Ines. Thank you. Yeah. Nah Kak, ini ada pertanyaannya cukup cukup krusial juga. Ada teman kita dari Jakarta, dia bertanya, jika karena dari sejak kecil sudah diprotektif oleh orang tuanya dan besarnya menjadi aseksual, bagaimana cara menghilangkannya? Oke. Halo? Ya. Ya, aseksual ya. Karena terlalu diproteksi. Oke, gini, balik lagi, kalau misalkan diagnosa ada aseksualitas itu, mungkin baiknya itu sebelum kita melabel diri kita aseksual, itu kita perlu konsultasikan kepada ahlinya atau mental health profesional. Jadi satu pesan saya kepada teman-teman di sini adalah jangan buru-buru untuk melabel diri kita gitu. Saya nggak tahu apakah yang bertanya ini memang sudah berkonsultasi secara psikologis kepada mental health professional atau belum gitu. Tapi kalau belum, sebaiknya kita berkonsultasi dulu, karena sebenarnya terkait dengan seksualitas dan kendala-kendalanya untuk melakukan aktivitas seksual itu banyak sekali ragamnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan atau tidak bisa melakukan aktivitas seksual, itu belum tentu aseksual, karena ada banyak kondisi-kondisi lainnya. Misalnya kalau misalkan di perempuan, ada yang ketika melakukan aktivitas seksual itu tuh rasanya sakit, rasanya nyeri, tapi sebenarnya gairah seksualnya tuh ada. Misalkan seperti itu. Itu beda dengan aseksualitas gitu. Nah, jadi artinya itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut juga kepada mental health profesional. Kemudian juga balik lagi ya, kalau misalkan terkait apa yang dari dulu sudah diprotek sekali, itu juga bisa memang mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat seksualitas gitu ya. Nah, sehingga kita memang ketika kita mau menjadi aktif secara seksual, jadi lebih banyak tantangannya mungkin di sana, atau lebih besar tantangannya. It's okay, gak apa-apa. Tetapi itu bisa ya kita konsultasikan juga kepada psikolog gitu. Dan sebenarnya kalau di sini juga saya tidak mau menstigma teman-teman yang memang benar-benar aseksual gitu. Itu juga merupakan sebuah variasi gitu. Jadi kalau misalkan memang betul itu aseksualitas, itu juga bukan sesuatu yang memang kita perlu malu atau kita perlu menjadi rendah diri karena itu, tetapi dikonsultasikan lagi kepada ahlinya gitu. Baiknya disikapinya tuh bagaimana. Baik, Kak Ines. Terima kasih, Kak Ines. Oke, semoga itu bisa menjawab teman kita yang di Jakarta ya. Mungkin bisa di cross-check lagi. Sekali lagi, jangan melabel diri kita sendiri dulu. Ya, diri kita disayang dulu lah ya. Jangan langsung buru-buru di label. Yang kedua tadi, apakah teman kita yang di Jakarta ini sudah berkonsultasi dengan mental health professional juga? Karena sekali lagi mungkin Kak Ines juga tidak bisa langsung menjudge ini arahnya kemana juga. Semoga teman kita dari Jakarta bisa mengcapture hal tersebut. Oke, Kak, berikutnya dari Ambon. Banyak sekali dari Ambon ya. Terima kasih Ambon. Bagaimana mengarahkan orang tua untuk mengenalkan sex education pada anak, di mana kasusnya orang tua tersebut masih old fashion. Oke, sebelum ke Kak Ines, sebenarnya Kupu-Kupu dan Angsa Merah tuh kemarin bersama dengan Bu Ade sudah melakukan sex education webinar untuk para orang tua. Kita berharap kerjasama ini masih berlangsung supaya nanti kita bisa membuat lagi webinar untuk orang tua yang dibawakan oleh Bu Ade atau mungkin juga teman-teman dari Angsa Merah lainnya. Kita doakan saja, misalkan kalau itu bisa terjadi, mungkin teman-teman dari Ambon bisa mengajak orang tuanya ikut dalam webinar itu. Mungkin. Itu sedikit iklan sih sebenarnya, Kak Ida. Sorry. Ya, Kak Ida. Ya, nggak apa-apa. Gimana cara mengarahkan orang tua yang ya quote-unquote masih old fashion, jadi mereka malah nggak mengenalkan sex education? Oke. Kalau misalkan terkait orang tua ya, memang ada
tantangannya tersendiri sih ya gitu, karena saya tidak memungkiri bahwa itu memang challenging gitu, apalagi kalau misalkan memiliki pandangan yang berbeda tentang seksualitas gitu. Kalau misalkan mengarahkan sih, siapa nih yang mengarahkan? Apakah dari anaknya atau dari siapanya gitu? Karena memang kalau dari anak mungkin juga posisi kita juga saya bisa paham ya gitu, cukup canggung nih dengan orang tua gitu kan. Nah, tetapi mungkin ya kalau menurut saya bisa berangkatnya juga sih dari ini ya, pemahaman gitu, pemahaman yang memang kita miliki tentang seksualitas, bahwa saya mencari tahu tentang seksualitas dan saya mendapatkan pendidikan seksualitas itu tuh bukan untuk ini sih, artinya melakukan atau membuat saya bisa melakukan aktivitas seksual yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Justru saya itu di sini saya sangat tekankan kata-kata bertanggung jawab. Karena apa? Karena saya tidak suka juga dengan istilah seks bebas sebenarnya. Karena seks bebas, apa artinya seks bebas itu sebenarnya? Itu agak rancu gitu. Nah, tetapi di sini saya garis bawahi tentang bertanggung jawab karena gini, bertanggung jawab itu tuh kuncinya apa? Saya paham informasinya, saya tahu informasinya. Kemudian saya sebagai orang yang beranjak dewasa dan punya nalar, saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab saya untuk diri saya sendiri dan tidak merugikan orang lain. Nah, makanya di sini kan juga ketika saya bicara tentang seksualitas itu juga bicara tentang nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi orang itu berbeda-beda. Nah, nilai pribadi orang-orang itu berbeda-beda. Saya mungkin punya nilai yang berbeda tentang seksualitas dan teman saya mungkin punya nilai yang berbeda. Dan selama memang nilai-nilai itu kita sadar penuh kenapa saya memiliki nilai seperti itu, batasan seksual saya kalau begitu menurut nilai saya seperti apa. Walaupun berbeda, kita perlu saling menghormati gitu. Nah, itu jadi bertanggung jawab juga sesuai dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang kita punya terkait seksualitas. Nah, memang nggak semua orang tua itu berpikiran bisa seterbuka itu gitu. Nah, tetapi kita bisa menyampaikan gitu kepada orang tua bahwa edukasi seksualitas yang saya dapatkan itu bukan untuk mengarahkan saya kepada perilaku yang tidak bertanggung jawab tadi, ya, tetapi justru saya dibekali untuk bisa yang pertama mendapatkan pengetahuan yang baik, kemudian yang kedua lebih mengerti nilai-nilai seksualitas saya, kemudian yang ketiga saya jadi tahu batasan-batasan seksual saya seperti apa. Kemudian yang keempat, saya bisa melakukan atau menyampaikan apa nilai-nilai saya secara seksualitas itu yang memang dengan cara yang asertif gitu. Kalau misalkan saya lihat juga di postingannya Kupuku itu kan waktu itu kemarin juga sempat mengutip saya ya waktu di TEDx Talk saya. Itu jadi di situ dia punya keterampilan komunikasi, punya keterampilan negosiasi dengan pasangan. Karena coba kalau misalkan kita tutup mata ya, kita tutup mata anak-anak udah deh nggak usah diajarin tentang pendidikan seksualitas. Pokoknya kalau misalkan tentang seksualitas udah nggak usah tahu aja, nanti pas udah nikah aja gitu misalnya. Misalnya kayak gitu. Nanti anaknya pacaran terus abis itu dia diajak melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak inginkan atau dia tidak mengerti. Dia nggak bisa loh melakukan komunikasi dan melakukan negosiasi itu. Lebih bahaya sebenarnya gitu. Yeah. Jadi dan juga kalau kita nggak bisa menutup mata bahwa ya udahlah nanti kalau misalkan udah nikah juga pasti udah bisa sendiri. Nah, buktinya sebenarnya beberapa orang itu ya ada juga yang memiliki kendala atau mengalami kendala ketika memang memutuskan untuk aktif secara seksual. Karena apa? Karena seksualitasnya dari awal tuh pendidikan seksualitas ditutupi, dibatasi, tidak boleh gitu. Oke. Ya, thank you Kak Ines. Nah, ya tadi sudah sempat dibahas juga di-mention oleh Kak Ines tentang assertiveness-nya. Itu juga poin yang mungkin teman-teman juga perlu capture juga, perlu tangkap. Dan tadi sempat di-mention juga oleh Kak Ines tentang ada sosial media tadi yang Kupuku atau mungkin dari Angsa Merah juga. Nah, ini mumpung lagi ingat tentang sosial media, ya mungkin kalau orang tua itu tidak bisa memberikan
istilahnya eksplorasi terhadap pendidikan seks terhadap anaknya. Nah, sekarang kan sosial media banyak sekali. Ini kita balik lagi yang paling awal, sosial media banyak banget ngebahas tentang itu. Nah, eksplornya ini kan harusnya filternya dari kita. Nah, sekarang coba misalkan kita mendapatkan referensi dari Kak Ines. Aku yakin Kak Ines banyak sekali referensi-referensi sosial media yang mungkin bisa di-follow oleh teman-teman yang berkaitan tentang love and dating ataupun tentang seksualitas. Mungkin bisa dibagikan ke kita, Kak Ines. Oke, balik lagi ya, kalau misalkan terkait sosial media itu juga memang kadang kita juga butuh keterampilan juga untuk menentukan mana yang memang baik, mana yang enggak. Nah, tapi mungkin saya menyebutkan beberapa kaidah-kaidahnya untuk memilih yang memang relevan untuk dan juga baik untuk dibaca, ya. Kaidah-kaidahnya itu yang pertama adalah lihat apakah memang orang yang ngomong di sosial media itu dia merujuk kepada data atau tidak, kepada hasil penelitian atau tidak, ada dukungannya enggak, atau sebenarnya yang diomongkan itu opini. Bedakan opini dengan data, gitu ya. Jadi kadang-kadang orang bisa beropini, aku juga bisa beropini di sosial media gitu. Tetapi ketika memang melakukan klaim itu sebaiknya didasarkan oleh data. Misalkan menurut penelitiannya siapa atau menurut artikel ilmiahnya siapa gitu ya. Jadi lihat apakah memang ada sumber yang terpercaya atau enggak. Sumber yang terpercaya itu tuh biasanya dari artikel jurnal ilmiah, ya, artikel jurnal ilmiah, kemudian juga dari buku yang memang ditulis oleh expert atau ahli, kemudian juga kalaupun ada artikel-artikel populer, kita lihat artikel populernya itu merujuk kepada penelitian atau enggak, balik lagi. Bukan berarti nggak boleh baca artikel populer ya. Ada beberapa artikel-artikel populer yang saya juga suka gitu karena kebetulan bahasanya ringan. Ketika saya repost kepada follower saya mungkin lebih enak buat dibaca daripada jurnalnya langsung gitu. Tapi saya juga lihat, nah ini refernya kemana nih, kepada artikel apa gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua yang ngomong siapa, apakah memang memiliki latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu ya. Apakah nggak harus kita terlalu terpaku kepada oh ya dia harus dokter misalkan, atau dia harus psikolog gitu misalnya. Tetapi ada juga bidang-bidang keilmuan yang memang bukan profesi sifatnya, bukan dia jadi dokter, apa dia nanti jadi psikolog gitu, tapi dia tetap punya bidang keilmuan, menempuh pendidikan yang membuat dia menjadi kompeten di dalam bidangnya. Biasanya juga bisa dilihat orang-orangnya tuh jadinya merujuk kepada data dan segala macam gitu, karena sikap ilmiah tuh seperti itu gitu. Itu adalah sikap ilmiah. Nah, jadi bedakan opini dan data. Kalau misalkan opini, bukan berarti orang tidak boleh beropini di sosial media, tetapi ketika kita membaca opini, kita perlu cernanya lebih hati-hati. Artinya, belum tentu itu betul, belum tentu itu berdasarkan fakta. Opininya dia aja, gitu. Kita mau ikutin atau enggak, mau sepaham sama dia, itu kita balik lagi, oke, datanya ngomong apa? Saya sebagai orang yang bisa berpikir kritis, sikap saya bagaimana? Nggak harus sama loh sama dia, gitu. I see. Terima kasih. Thank you, Kak Ines. Semoga teman-teman bisa melihat ya kaidah-kaidah yang tadi disebutkan oleh Kak Ines dalam memilih explore-nya di akun Instagram atau di Twitter dan yang lainnya. Oke, Kak Ines, aku melihat sekarang sudah pukul 15.02 WIB. Memang kita punya kesepakatan sampai pukul 3. Nah, ini tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh nggak kita stretch at least mungkin sampai 15.10? Boleh. Saya juga ngutang sama teman-teman kupu-kupu ini karena tadi sempat kepotong 2 kali. Ayo. Baik. Ayo kita lanjut. Thank you, Kak Ines. Kita sepakat mungkin teman-teman supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin 15.10 lah paling nggak ya, Kak Ines ya. Iya. Oke. Well, ini ada teman dari Bogor. Kapan materi tentang datingnya dibahas? Oh, ini sedang dibahas kok, tenang saja. Oke. Ini masih banyak tentang seksual. Semoga karena kita takutnya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Hopefully kita bisa menjawab, misalkan bagi yang belum terjawab, kita bisa jawab nanti di postingan sosial media berikutnya kita. Jadi mungkin ada beberapa
juga masukan dari Kak Ines, nanti kita mungkin dari IG-nya Kak Ines kita jadikan jawaban untuk di beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab di sini. Nah, oke, tadi ada teman dari Bogor, kapan materi datingnya dibahas? Tadi sih sempat udah dibahas, termasuk juga bagaimana sih koridornya dating atau pacaran yang sehat seperti apa. Semoga teman Cornel dari Bogor tadi sempat menyimak juga ya. Nah, ini cukup banyak nih, tadi ada case-nya tentang video yang apa namanya, si mana nih ya, kalau ketika bertengkar kemudian si laki-laki mengancam akan menyebarkan luas videonya, bagaimana menanggapi hal seperti ini. Ini juga ada beberapa pertanyaan serupa di bawahnya, yaitu sebenarnya konsepnya pada saat dating mungkin ada kegiatan seks dan kemudian ketika marah dan si cowoknya ini mengancam untuk menyebarluaskan video. Ini hal yang sering kita lihat juga ya, cukup miris sih. Mungkin Kak Ines ada tanggapannya? Ya, oke. Ini terkait ini ya, diancam untuk disebarkan foto-foto atau video-video gitu ya yang pernah dibuat bersama dengan pasangan. Itu memang biasanya kita sebutnya, istilahnya pakai tanda kutipnya itu biasanya disebut orang-orangnya revenge porn gitu, walaupun sebenarnya ada beberapa masalah dengan istilah itu juga gitu, karena sebenarnya itu tidak betul-betul porn, itu banyak lah, ada penjelasannya terkait itu, nanti takutnya panjang. Tapi itu memang terkadang terjadi seperti itu, tapi orang yang mengalami atau orang yang diancam pun itu sebenarnya bisa kok melakukan sesuatu untuk itu gitu. Nah, jadi sorry Kak, ya silakan. Oh, iya. Itu bisa kok melakukan sesuatu tentang itu. Artinya kita juga dengan sosial media, balik lagi ya tadi, salah satu positifnya tuh adalah kita jadi lebih melek dan kita bisa jadi lebih saling dukung gitu. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini sudah cukup kita sudah cukup melek gitu loh. Ada beberapa orang dan ada beberapa komunitas atau ada beberapa sistem-sistem perlindungan juga yang akhirnya bisa membuat si orang yang mengalami itu menjadi lebih terlindungi gitu loh. Gitu. Jadi artinya bukannya kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu ya. Gitu. Ya, baik. Thank you, Kak Ines. Thank you. Oke, semoga teman-teman bisa memahami juga dari sisi situasinya tersebut. Ini teman kita dari Bogor menanyakan lagi tentang do and don'ts on first date. Sebenarnya tadi udah dijawab juga sih oleh Kak Ines juga sih, tentang termasuk juga komunikasi dan negosiasi tersebut. Jadi aku akan skip ke pertanyaannya. Oh, dari orang yang sama, dia bertanya juga, harus menjadi diri sendiri atau enggak kalau lawan jenis yang kita hadapi itu cuek? Oh, aku kayaknya mengasumsikannya berarti karena pasangan kita cuek, apakah kita harus menjadi diri kita sendiri yang kayak gimana ya? Aku juga agak bingung apakah, dengan pertanyaannya. Menjadi diri sendiri yang mungkin mungkin orangnya ini, teman kita dari Bogor ini mungkin orangnya quote unquote mungkin clingy kali ya. Mungkin dia yang cukup pengennya tuh bareng terus sama cowoknya atau seperti mungkin itu. Dan tapi karena ini cuek mulu, apa ya udahlah aku cuek aja lah, orang lawan aku juga cuek, atau lebih baik ya aku jadi diri sendiri yang aku emang kayak gini gitu ke pasangan aku. Oke, kalau terkait itu, jadi ini sih pasangannya cuek, apakah saya tetap perlu menjadi diri sendiri atau enggak? Gini, balik lagi definisi dari diri sendiri itu apa gitu. Kalau misalkan memang setiap orang kan mungkin bisa beda-beda ya kecenderungannya. Ada yang memang lebih sifatnya tuh nggak terlalu butuh gitu untuk kontakan sering gitu misalnya. Ada yang lebih butuh gitu. Selama variasinya seperti itu tidak apa-apa. Yang penting masih di dalam kaidah itu. Yang pertama adalah menghormati privasi pasangan, kemudian juga menghormati pasangannya secara individu gitu. Jadi sebagai individu. Jadi
kalau misalkan dibilang, oh ya kalau aku ngikutin jadi diri sendiri, aku pengennya dia tuh selalu ngabarin dia mau ngapain gitu, terus dia harus selalu sama aku. Nah itu kan sebenarnya udah tidak respect lagi kan dengan privasinya pasangan. Itu mungkin nggak seperti itu yang dialami atau yang nanya ini tuh nggak seperti itu mungkin ya gitu. Nah tetapi ingat kaidahnya tuh seperti itu. Kalau misalnya memang masih di dalam batas yang saya tetap menghormati ruang pribadimu, ya nggak apa-apa kita untuk menyampaikan bahwa aku sebenarnya pengen sih kita lebih sering ngobrol gitu misalnya. Tapi jangan sampai selalu maunya pasangan itu ngobrolnya sama kita gitu. Karena kalau kayak gitu kan udah nggak ada privasinya lagi gitu. Nah takutnya itulah yang kadang-kadang terjadi gitu. Dan buat orang-orang yang seperti ini kan jadi ngerasanya sama pacarnya cuek gitu loh. Tapi takutnya jangan sampai salah kaprah aja gitu antara menghabiskan waktu bersama dengan pasangan dengan clingy yang berlebihan. Oke, thank you Kak Ines. Oke, ini sudah 3:09. Last question Kak. Ini karena ditanyakan mirip-mirip oleh teman kita dari Serang dan juga dari Jakarta tentang trust issue. Sebenarnya dia banyak sih contohnya yang ketahuan selingkuh, jadi lalu tukeran password sosmed supaya bisa mengatasi rasa khawatir dan overthinking. Intinya adalah bagaimana cara mengatasi trust issue. Oke. Mungkin yang bisa saya sampaikan juga adalah trust issue itu tidak diselesaikan dengan tukeran password. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Di kepalanya orang yang punya trust issue-nya punya isu trust gitu ya, baik apa memang karena pengalaman sebelumnya atau karena pernah diselingkuhi, ya bisa mengerti gitu loh, dia pernah diselingkuhi jadi punya trust issue. Ya makanya dibereskanlah trust issue-nya, misalkan datang ke psikolog gitu. Bukan solusinya dengan malah menginvasi ranah privatnya pasangan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di kepalanya orang yang punya trust issue itu, saya udah punya nih akun misalkan Instagram, akun sosial medianya si pasangan. Terus, aduh, tapi kalau dia punya yang lain gimana ya gitu. Terus nggak akan habis-habis gitu. Udah dikasih Facebook, udah dikasih Instagram, udah dikasih email. Ya gampang banget lagi bikin Instagram baru gitu misalkan, ya kan, terus itu mulai deh kepikiran. Tapi kalau misalkan orang yang punya trust-nya cukup gitu kepada pasangan, saya nggak masalah dia mau punya Instagram berapa banyak gitu misalnya, itu urusan pribadi dia dan itu bukan urusan saya gitu. Nah jadi jangan sampai kita juga malah masuk ke dalam perilaku yang justru memperkuat ke isu trust kita itu gitu ya. Karena kalau misalkan dikasih password dan segala macam itu tidak menyelesaikan masalah sih. Jadi itu bukan solusinya, tapi bisa datang ke psikolog gitu untuk membicarakan apa sih yang sebenarnya terjadi kemarin gitu. Diselingkuhin, oke, terus apa? Sekarang rasanya gimana? Terus bagaimana kita memproses perasaan-perasaan yang negatif kita itu kalau misalkan mungkin nggak bareng pasangan dan segala macam gitu sih. Oke, thank you Kak Ines. Memang trust issue itu bukan masalahnya lawannya kita, karena yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri, tapi orang yang di luar kita nggak bisa kontrol lagi sebenarnya. Betul. Orang yang bisa kita kontrol, hal yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam diri kita sendiri sebenarnya Kak ya. Oke, Kak Ines, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ines atas waktunya, sharingnya juga ke teman-teman. Tentunya juga teman-teman banyak tercerahkan juga, dan monggo teman-teman kepo-kepoin Instagram Kak Ines, banyak sekali juga referensi yang bisa dijadikan ekspor yang positif untuk teman-teman juga di sana. Oke, sebelum kita selesai, ini sempat ada yang di awal juga, boleh nggak sih foto bareng? Karena saat ini aku di video ini. Nah, untuk yang teman-teman yang umur 17-18 sesuai dengan consent letter, kita juga sudah meminta juga izin untuk bisa foto bareng. Jadi itu juga sudah ada di dalam consent letternya teman-teman yang umur 17 dan 18. Oke, silakan teman-teman bisa membuka videonya, langsung banyak. Oke, nggak sabar kayaknya nih, pengen foto bareng sama Kak Ines. Halo semua, dilihat. Halo semuanya. Bisa lihat muka-mukanya. Luar biasa. Oh, ada yang bersama ibunya juga. Oh iya, terima kasih. Halo Ibu.
Kaltia. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan anaknya join di acara kita, di talkshow kita. Semoga ini bermanfaat juga ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Yes, selamat Terima sore. kasih, Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Itu enak ya, jadi didampingin juga. Iya. Oke. Wah, banyak juga nih. Aku bingung fotonya. Sebentar ya, teman-teman ya. Ya, ini mesti berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Supaya kita tidak mengganggu waktunya Kak Ines lebih panjang lagi, kita boleh angkat jempolnya semuanya. Top, Marco top. 3, 2, 1. Oke. Sebentar. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Wah, karena nambah-nambah terus aku ada yang nggak ke capture. Oke, semoga teman-teman kupu-kupu yang lainnya sempat tercapture juga. Oke, Kak Ines, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung. Jangan lupa untuk tetap tadi apapun yang sudah disampaikan oleh Kak Ines dibaca kembali. Pasti teman-teman juga sudah taking notes, sudah mencatat juga. Untuk lebih jauhnya lagi, teman-teman bisa masuk ke Instagramnya dari Angsa Merah Klinik, dari Kupuku, ataupun dari akun Instagram pribadinya Kak Ines juga. Semoga ini benar-benar bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman, dan juga tetap sehat dan tetap aman teman-teman. Sampai jumpa kembali, dan apa ya? Selamat siang, selamat sore, atau selamat, ada yang mau sampai selamat malam. Terima kasih semuanya teman-teman. Thank you Kak Ines semuanya. Terima kasih Kak Ines. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Ines.